Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para kepoers, stalker, orang yang suka usil dengan kehidupan orang lain, yang suka intip-intip hidup orang lain ya, yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin, oke? Selain itu, ini general reading bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan mereka, orang yang sedang kamu fokuskan atau yang sedang kamu kepoin ini. Mungkin akan resonate dalam hal karir mereka, atau dalam hal keuangan, atau romance, atau persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. You choose it, oke? Yang jelas jangan dipaksain ya, karena yang dipaksa itu nggak enak guys, oke? Kadang-kadang enak sih. Aku hanya akan buka satu kartu untuk readingan kepo 1 menit guys. Tapi satu kartu saja aku akan coba untuk jelaskan dengan semaksimal mungkin ya, berdasarkan yang aku rasakan dari kemunculan kartu tersebut. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Kalau mau kepoin orang itu paling bagus dari moonnya dulu guys, kemudian dilanjutkan ke rising, dan yang terakhir baru ke sun ya. Moon itu tentang rahasia yang mungkin tidak dia ketahui dan juga tidak kamu ketahui. Kemudian rising itu adalah kamuflasenya, dan yang sun adalah apa yang terjadi dan itu yang ditunjukkan ya. Jadi mungkin untuk mengkepoin satu orang kamu perlu lihat 3 bintang sekaligus untuk mendapatkan gambaran lengkap ya. Kira-kira 1 minggu ke depan orang ini akan seperti apa yang sedang kamu fokuskan ini, oke? Untuk para kutu lompat, jumpers, silakan cek kotak deskripsi. Aku siapkan timestamp untuk mempermudah bapak dan ibu sekalian dalam enjoying this video, oke? Dan sebentar. Oke, dan kita akan pakai 2 deck secara bergantian ya guys, biar clear aja gitu loh. Ganti elemen akan ganti deck. Kenapa susah ini di shuffle? I don't know. Sampai dia lembek dan enak itu biasanya baru boleh dipakai ya. Oke, aku buat readingan ini untuk yang kepo sama orang lain ya guys. Jadi kalau kamu mau kepo sama dirimu sendiri, silahkan mundur ke readingan di hari Minggu. Setiap hari Minggu itu aku upload video yang namanya Urgent Message for the Next 7 Days. Itu untuk kepoin diri sendiri ya, itu akan lebih detail, lebih lengkap. Sementara untuk yang ini, agak kepo 1 menit, ini untuk cari tahu tentang orang lain, oke? Oke, kita akan langsung segera mulai saja. Kerja sama kamu sangat dibutuhkan dalam readingan ini guys, memfokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin. Kita akan pakai deck yang ini dulu katanya. Untuk elemen tanah, difokuskan wajahnya dan disebutkan namanya di dalam hatimu ya, supaya kita bisa terkoneksi guys, because that's the only way untuk kita terhubung, supaya aku bisa jelaskan kartu dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk kamu, oke? Kita langsung mulai dari Earth sign yang pertama, ada Taurus dulu. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Taurus, silakan guys difokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin. Si keras kepala, si kepala banteng itu. Ya sudah datang dia, terima kasih ya. Ini dia informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Halo. Ini dia sudah datang. Oh, devil. Oke, addicted to you, I'm addicted to you. Ini lagi tergila-gila aku lihat guys, atau ada kecanduan, terobsesi pada sesuatu. Dan aku rasa itu kamu, kemungkinan besar yang paling banyak kepo sama Taurus ini adalah seorang Capricorn. Jadi kayak mengingat-ingat kamu, memikirkan kamu, kayak sulit tidur, nggak enak mamam, nggak enak nggak enak cebok guys. Cebok rasanya nggak bersih gitu. Setiap kali udah dikurang udah disiram pakai air tapi kok nggak bersih gitu. Itu gara-gara keingatan sama kamu guys ya. Ini lebih karena obsesi aku rasa di sini, atau memang benar-benar ada addiction to something ya, addicted to something. And it's a very good feeling guys. I don't know. Iya, lover soalnya. It's a very good feeling. Addicted but a very good feeling. Jadi kayak it's not right but it's okay.
Kalau seandainya aku bicara sama Taurus saat ini, Taurus yang kepo sama Taurus begitu misalnya, this is not good energy ya, this is obsession. Kamu harus bisa kendalikan dirimu. Siapapun yang punya kartu Devil, karena kemungkinan besar Devil ini akan bisa membelokkan obsesimu itu pada sesuatu yang tidak baik. Because this is the lovers guys, kayak ada orang yang lagi jatuh cinta, tergila-gila. Taurus, Gemini itu yang terlihat di sini sama Capricorn yang luar biasa kuatnya. Be careful with the devil energy. Ya kamu mungkin gak ngerasa gitu. Atau let's say gini aja ya, si Taurus ini mungkin gak ngerasa kalau dia sedang terobsesi guys. Dan obsesinya itu bisa belok ke hal-hal negatif ya. Misalnya ke arah posesif, controlling, atau ke arah I don't know whatever yang berkaitan dengan the devil, toxic ya. Yang jelas ketika the devil datang, peluang untuk toxicity sangat besar, akan bikin beracun. Dan untuk menetralisirnya adalah dengan mengendalikan diri, mengendalikan pikiran. Oke, kenapa aku jadi bicara sama Taurus? I don't know. Tapi Taurus yang sedang kalian kepoin ini lagi terobsesi ke kalian, aku lihat ya, ke kamu yang sedang menonton readingan ini, oke? Kita segera teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hatimu ya. Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Something heavy, kayak ada yang berat gitu guys di si Virgo ini. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang ingin kamu kepoin, yang bisa kamu ketahui guys di 7 hari ke depan. This is the Queen of Sword energy. This is the Queen of Sword energy. Ini adalah emotionally unavailable atau rejected something, kayak close off terhadap sesuatu, kayak siap untuk menahan sesuatu. Strategik ini ya guys ya. Tidak mengizinkan sesuatu datang, atau welcome but incautious. Jadi kayak hati-hati lu ngomong sama gue. Gue pasti tahu apa yang lu pikirkan. Gue pasti tahu apa yang lu rencanakan. Be careful with me. Beberapa di antara Virgo yang sedang kalian kepoin ini, it's like welcoming you in a very soft energy, dan kemudian cautious ya. Jadi kayak sangat berhati-hati sekali ya. Libra, Gemini, Aquarius itu yang aku lihat paling banyak kepo saat ini sama seorang Virgo. Be careful with Virgo guys. Mereka itu intuitif sekali ya. Mereka tuh bisa men-screening kepalsuan, kebohongan sih. Hati-hati. Lebih bagus kamu apa adanya saja, karena dia pasti akan bisa baca maksud dan tujuanmu mendekati dia. Libra, Gemini, Aquarius kayak yang paling banyak yang mencoba untuk come close to a Virgo, dan kemudian Virgo ini welcome with cautious ya. Oke. Kita teruskan untuk elemen tanah ketiga, ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Capricorn. Aku lihat this is the 9 of Cups, emotionally detached from you. Ya, dia ini kayak mau senang-senang dulu sendirian, atau ngerasa akhirnya senang sekali bisa sendirian, atau kayak menjauh dari kamu ya. This is emotionally, kayak butuh waktu untuk dirinya sendiri. Mungkin dia akan lebih banyak makan guys, Capricornnya ini di 1 minggu ke depan. Lebih banyak cari hal-hal yang menyenangkan untuk dirinya, mungkin nongkrong tapi sendirian ya. Kalau kamu sedang flirting a Capricorn, or a Capricorn is your crush right now, kemungkinan kamu akan berpikir bahwa dia sedang melirik orang lain atau sedang bersama orang lain. No ya, the 9 of Cups itu akan selalu sendirian, enjoy themselves. Dan ini gak bisa diganggu guys ya, karena semua 9 of Cups, 9 of Pentacles itu tidak suka diganggu. Self-center, lagi egois. Jadi kalau seandainya kamu mencoba untuk memasukkan dirimu ke dalam dirinya, melibatkan dirimu dalam dirinya begitu, dan misalnya 10 of Cups gitu ya, bersama-sama dong, senang-senang begitu, ini akan reject ya, menolak. Nggak mau, aku lagi nggak mau pengen bersama-sama orang lain untuk senang-senang, aku pengen senang-senang sendirian, something like that ya. It's like close off atau pull back the energy to themselves, and it's for good. Bukan it's for good, maksudnya itu untuk selamanya, enggak. Itu untuk kebaikannya ya, dan aku rasa untuk kebaikan kamu juga guys ya. Kasih tenang sedikit si Capricornnya katanya, oke? Oke, berakhir sudah untuk earth sign. Kita lanjutkan ke elemen kedua, ada fire sign. Kita akan mulai dari Aries dulu guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for
kolektif yang lagi kepo sama Aries. Ya. Ini ada sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Oke, this is the Hierophant, Taurus yang paling banyak kepo sama Aries aku lihat. Hierophant ini adalah patuh pada peraturan, back to the conventional rule, atau kayak akan lebih apa itu istilahnya ya guys, strict terhadap peraturan ya. Jadi kalau misalnya Aries yang sedang kamu kepoin, Aries yang sedang kamu kepoin ini Taurus. Awalnya itu suka nakal-nakal gitu guys. Maka di 1 minggu ke depan mereka akan mencoba untuk tidak nakal ya. Kalau misalnya Aries yang sedang kamu kepoin ini kayak bisa diajak untuk kerjasama yang melakukan tidak baik atau lari dari peraturan, melanggar peraturan, maka di 1 minggu ke depan mereka akan mencoba kembali mematuhi peraturan ya. Kayak ada ketakutan yang datang dari Hierophant ini untuk segera kembali memenuhi peraturan atau mengikuti rule. Jadi kalau misalnya ini tentang bau-baunya Three of Swords atau perselingkuhan, maka kalau kamu mencurigai Aries selingkuh atau mengetahui kalau Aries selingkuh, maka di 1 minggu ke depan dia akan mencoba untuk out of that betrayal, kayak enggak jangan melakukan kesalahan lagi, kembali ke pasangan sahnya, kayak begitu guys ya. Kayak merasa bersalah telah berbuat hal yang tidak baik, kayak pengen kembali ke jalan yang baik, tidak mau mengulangi hal-hal yang buruk lagi di dalam hidupnya. Something like kayak pertobatannya atau kayak jera gitu deh ya, dan kemudian arahnya ke yang lebih baik dalam hidupnya. Oke guys, kita segera teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Leo. Halo Leo. Oke guys, ini ada sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Halo. High Priestess yang banyak kepo sama Leo sepertinya seorang Pisces guys, karena ini adalah kartunya Pisces juga. High Priestess ini kayak menganalisa ya, kayak sedang memikir-mikirkan sesuatu, atau bisa jadi juga memikir-mikirkan kamu, bisa jadi juga kayak sedang menilai, mengevaluasi kamu. Dia tidak akan terlihat seperti kayak screening you. Tidak, karena kadang-kadang kan ada orang yang menginterogasi begitu ya, kayak ada orang yang mencoba untuk mengkonfirmasi, ini benar nggak sih begini-gini, enggak. Jadi kalau misalnya dia menemukan sesuatu guys yang perlu dikonfirmasi, High Priestess will not doing anything, tapi dia akan menggunakan caranya, instingnya, intuisinya untuk mengkonfirmasi hal tersebut ya. Jadi mungkin kamu nggak ngerasa bahwa si Leo ini nggak tahu atas kesalahan yang kamu buat, tapi guys percayalah, High Priestess itu maha tahu. Because this is major arcana ya. Universe si maha tahu memberi kemampuan pada si Leo ini untuk bisa mengetahui yang sebenar-benarnya yang terjadi di antara kalian berdua, dan dia sudah tahu guys, atau akan segera mengetahui full story, the real story, the true story sebelum hari minggu depan ya, selama 7 hari dari sekarang maksimal dia akan sudah tahu, dan kamu tidak guna kalau bohong lagi atau mengelak lagi, ngeles lagi dong, because the High Priestess is instinct ya, intuisi yang bermain. Kita teruskan untuk fire sign yang terakhir, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Please bless this reading. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mari kita lihat. Oke, ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius ya, sesama fire sign yang aku lihat paling banyak lagi kepo sama Sagittarius di 7 hari ke depan ini. Tapi kamu zodiaknya bisa apa saja ya. Tapi the Three of Wands ini adalah why it's so late. Kok lama sekali? Why it took so long? Kok harus sampai selama ini? Ini menunggu ya guys, menunggu dalam kekosongan sih. The Three of Wands ini kayak menanti-nantikan sesuatu, menanti sebuah jawaban lah, menanti sebuah keputusan lah, menanti sebuah tindakan lah, macam-macam ya. If you think you need to do something about something to this Sagittarian, you need to do it
in the next 7 days ya. Karena Sagittarius udah nggak sabar menunggu katanya. Jangan ditunda-tunda lagi. Beliau kesal guys karena kamu tidak sesegera mungkin melakukannya atau menyampaikannya atau mengucapkannya. Beliau ini paling nggak bisa disuruh nunggu guys. Silahkan kamu sampaikan ya, karena the three of wands itu is like waiting for something, tapi dalam keadaan kesel, dalam keadaan grumpy. Grumpy itu kayak ngedumble gitu istilahnya ya. Ngedumble apa ngedumbel? Kalau ngedumble mah gini guys. Oke, dan nggak sabaran ya. Ini udah nggak sabaran guys, udah ngebet banget kayaknya. Oke. Kita segera pindah supir lagi atau pindah deck lagi karena akan masuk ke elemen berikutnya ya. Ada elemen apa guys? Berikutnya elemen air ya. Kita mulai dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kalau pendil kita spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra, apa kabar saudaraku? Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Terima kasih. Taurus, Virgo, Capricorn aku lihat di sini yang sedang kepo sama Libra paling banyak. Libra ini kok kayaknya kesel sama kamu ya guys? Kayaknya kesel banget sama kamu because it's like Libra doing something but you don't respond to it. Libra ini kayak melakukan sesuatu dan kamu tidak meresponnya dan dia kesel. I don't know why. Six of Pentacles itu kartu bagus gak sih Ray? So-so lah ya. There's nothing dangerous in here. Ini bukan kartu berbahaya guys. Tapi kayak Libra melakukan sesuatu dan dia menunggu kamu melakukan sesuatu untuk merespon dia. Tapi kamu gak ngerespon katanya. Apapun itu keadaannya ya guys, kamu akan tahu. Karena bisa jadi yang dilakukan Libra ini bukanlah hal yang baik. Oke, it's not dangerous, tapi bisa jadi bukan hal yang baik. Mungkin dia kayak memancing-mancing kemarahanmu dan dia pengen kamu marah. Jangan guys, kalau itu ceritanya ya. Atau misalnya dia memancing perhatianmu, tapi kemudian kamu tidak membalas perhatiannya. Kalau emang kamu nggak pengen merhatiin dia, nggak ada rasa sama dia, ya jangan gitu. Tapi kalau kamu sedang menunggu juga kira-kira atau kayak menunggu waktu yang tepat untuk membalas tanda petik si Libra ini, 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat guys ya, apapun itu. Kalau kamu mau balas dendam ya monggo lah, kalau itu mah urusan kamu begitu ya. Kalau misalnya Libra ini melakukan sesuatu yang gak baik padamu dan kamu mau balas dendam, monggo, walaupun aku tidak menyarankannya, but it's like waiting for something. Kayak berharap kamu merespon dia, something like that. Interesting. Oke guys, kita akan segera teruskan ke elemen air berikutnya. Ada Gemini ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo, for kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Ini ada sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, Nine of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Gemini aku lihat di 1 minggu ke depan ini. Iya, bener. Oke, dan Nine of Cups adalah energi orang yang lagi pengen happy sendirian aja, kayak pull back the energy from you, atau misalnya self-center. Kamu akan ngerasa bahwa si Gemini ini agak egois guys di 7 hari ke depan ini. The Nine of Cups tidak pernah menjadi kartu yang buruk guys, karena ini self love juga ya, sama seperti The Ace of Cups. Hanya saja The Nine of Cups ini mungkin akan kayak membuat orang kebingungan gitu, atau orang akan menganggap dia egois gitu ya. Aku kasih kamu perhatian, kenapa sih kamu gak memperhatiin aku? Aku kirimin kamu makanan, kenapa kamu gak mengirimin aku makanan? Orang-orang akan biasanya seperti itu, terutama untuk Cancer, Scorpio, Pisces yang sangat apa ya, very emotional begitu. Digituin seorang Gemini, Gemini-nya ini jadi merasa gerah, kayak apaan sih lu gitu ya. Karena The Nine of Cups ini hanya memikirkan diri sendiri, which is good. Silakan kamu kendalikan dirimu untuk tidak berharap ada
balasan dalam bentuk emotion atau perasaan dari seorang Gemini di masa-masa The Nine of Cups, karena dia hanya memfokuskan emotionnya atau energinya ke dirinya sendiri. Dan mungkin beberapa di antara Gemini yang sedang kalian kepoin ini kelihatan akan lebih gemuk dari Nine of Cups juga ada kartu suka makan ya, suka makan lebih banyak dari yang biasanya, just to enjoy themselves ya. Kalau kalian ingin enjoy yourself, kalian kan nggak suka diganggu orang kan? Nah, silakan. Ada kalanya guys, kamu tuh nggak pengen ditelepon orang, nggak pengen membalas chat orang, ya nggak? Kayaknya rasanya pengen nyantai, males-malesan nonton Netflix begitu. Aduh, males banget dia terima telepon orang, atau males banget dia dengar curhat orang, atau males banget dia jalan dengan seseorang. Sometimes we do something like that, oke? Dan ketika kamu memang tipe yang seperti aku sampaikan sebelumnya, maka ketika Gemini melakukan itu, it's okay, there's nothing wrong with that, ya nggak? Oke. Kita segera teruskan untuk elemen air yang terakhir ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Halo. Call upon the Almighty, call upon Dark Angels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Halo Aquarius. Apa kabarmu saudaraku? Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, oke? Yang paling banyak kepo sama Aquarius, aku lihat Aries, Leo, dan Sagittarius. Aquariusnya lagi talk to my hand, I don't care about you. Who are you? Who do you think you are? Jahat banget. Karena The King of Wands energy ini akan terlihat sangat menarik sekali, akan terlihat sangat karismatik sekali, akan terlihat jauh lebih cantik dari biasanya. Si Aquarius ini yang sedang kamu kepoin ini akan terlihat jauh lebih menarik, jauh lebih ganteng, oke. Tapi dia nggak akan pedulian sama kamu, dan mungkin akan punya banyak pilihan di 1 minggu ke depan, dan kamu bukanlah salah satunya. Akan banyak sekali perhatian yang didapatkan oleh Aquarius ini dari orang-orang di sekitarnya ya. Not only for romance energy guys, karena Wands itu adalah passionate ya. Jadi terlihat seksi, menarik, terlihat cerdas. Bukan terlihat ya, aku hapus semua terlihatnya. Dia akan cantik, menarik, ganteng, cerdas, intelek, oke, whatever, oke. The King of Wands, dan intinya King of Wands tidak merespon orang secara spesial. Jadi kamu gak usah GR, Aries, Leo, atau Sagittarius ya. Dia nggak merespon orang secara spesial. Semua akan diperlakukannya sama. Jadi kalau kamu dibalas chatnya dalam 7 jam misalnya, dia pun akan membalas chat yang lain dalam 7 jam ya. Nggak ada yang istimewa bagi seorang King of Wands, termasuk kamu. Oke. Itu dia untuk Aquarius. Kita pindah deck lagi guys, karena akan segera masuk ke elemen terakhir. Ada elemen air ya, water sign. Kita mulai dari Cancerian dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Call upon the Almighty, call upon Dark Angels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Cancer. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancerian yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Halo Cancer. Oke, ada kartu The Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Cancer. Aku lihat di sini guys. The Four of Pentacles inilah baru disebut dengan kartu egois ya, hanya memikirkan diri sendiri, serakah, rakus. Jangan pernah coba-coba untuk meminta Cancerian memahami kamu guys di masa-masa The Four of Pentacles. Dia tidak akan pernah bisa memahamimu. Even Cancerian adalah zodiak yang paling baik katanya sejagat raya ini guys. Iya, pernah dengar kan? Cancer itu zodiak yang paling baik, yang paling berhati baik, kind hearted katanya. Tapi ketika dalam masa energi Four of Pentacles, because this is minor, karena dia tentukan dalam energi The Four of Pentacles, artinya I don't want to think about anybody else but myself. I just want to take care myself, not to take care you, dan you. Oke, jadi dalam masa-masa Four of Pentacles biasanya Cancer yang tidak akan membalas chat guys, tidak akan menerima telepon, tidak akan memberi perhatian. Kalau misalnya kamu selama ini kalau ngajak Cancer curhat, dia akan selalu respon, ada apa, coba cerita begitu. Kali ini dia tidak akan merespon kamu, it's okay ya. Four of Pentacles minor karena manusia yang tentukan kapan datang, manusia yang tentukan kapan pergi. Oke, mudah-mudahan setelah 7 hari dia bisa keluar dari sini, karena ini bukan energi dia guys ya. Cancerian itu harusnya Cups energy, karena memang emosional atau penuh perasaan. Saat ini dia memilih
untuk lebih memakai otak bukan memakai perasaan, dan itu keputusan dia guys, itu hak dia ya. Oke. Kita segera teruskan untuk bintang yang berikutnya, ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Holy Spirit come to this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Cancer, Scorpio, Pisces, yang aku lihat paling banyak kepo sama Scorpio. Iya, betul. Because this is the Queen of Cups ya. Ini adalah energinya Scorpio, jadi wajar lah kalau dia jadi Queen of Cups. Queen of Cups itu nurturing atau peduli. Jadi kamu mungkin akan sangat diperhatikan oleh Scorpio guys di 1 minggu ke depan. Kamu mungkin akan ngerasa risih, iya apaan sih gitu. Kenapa ya aku ngerasa risih? I don't know. Itu yang aku rasakan kan, itu yang aku sampaikan ya guys. Asalkan sesuai dengan kartunya. Kamu tuh kayak apaan sih lu Scorpio begitu. Tapi Scorpio ini akan, it's like being around you all the time. Jeng 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 jeng. Hati-hati ya guys, kalau Scorpio udah melakukan itu, biasanya dia tuh ngebet banget sama kamu. Kalau tiba-tiba dia itu di Indomaret ada, pas kamu lagi dikasih Indomaret tiba-tiba udah di belakangmu gitu guys ya. Atau kalau misalnya kamu di tempat makan atau di cafe tertentu, dia tuh tiba-tiba akan bilang, hey kamu di sini juga ya gitu. Bohong guys, Scorpio itu kamu itu udah dicek dia dari 7 hari sebelumnya. Kamu itu masuk cafe mana, duduknya di mana, minumnya apa, dia udah tahu semua. Oke. Sama siapa, dia udah tahu semua. Jadi kalau tiba-tiba Scorpio always being around you, jeng 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 jeng, tiba-tiba kayak ada di mana-mana di dekatmu, ketemu di sini, ketemu di situ, itu nggak kebetulan guys ya. Trust me, it's not coincidence. Karena because I'm Scorpio, I do background check. Sebelum aku deketin seseorang guys, aku cek dulu mana sosial medianya, di mana ininya, di mana dia, kemana, di mana. Jadi pas aku datang itu semuanya complete, so it's always stunning. Be careful with Scorpio, okay? Scorpio will take care of you very good katanya di 1 minggu ke depan. Tapi entah kenapa aku ngerasa yang resonate dengan readingan ini kalian tidak suka atau jengah guys. Dan Scorpio pantang menyerah, trust me. Kalau kamu tanya sama aku tulus nggak retulus ya guys, aku harus bilang tulus. Karena Queen of Cups itu it's like mommy ya, kayak nurturing energy atau kayak perhatian yang sangat tulus yang berlimpah-limpah ke kamu, oke? Kita teruskan untuk elemen air berikutnya, yang terakhir ada Pisces. Silahkan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Halo Pisces, apa kabar? Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Pisces. Ngapain kalian kepoin Pisces guys? Emang kalian sanggup menghandle Pisces? Libra, Gemini, Aquarius. That's how short. It's like in the middle of the road ya. Siap-siap tinggal ditabrak mobil. Jahat banget sih gue. Dan terus saat itu kayak lagi mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan, tapi lambat guys ya. Menurut dia aku harus mempertimbangkan ini nih, tanpa dia sadari sebenarnya dia buying time. Karena The Two of Swords akan selalu duduk guys. Kalau kalian perhatikan baik-baik, beda dengan The Two of Pentacles. Two of Pentacles itu akan berdiri sambil juggling. Dua-duanya sama pengertiannya, sedang mempertimbangkan sesuatu. Begitulah ya pemahaman The Two of Pentacles dan The Two of Swords. Tapi Two of Pentacles akan selalu merasa I need to make decision as soon as possible, asap. Tapi kalau The Two of Swords, give me time but never making any decision, karena matanya akan selalu tertutup ya. Kalau kamu sedang menantikan Pisces mengucapkan sesuatu yang baunya adalah keputusan, melakukan sesuatu yang baunya adalah keputusan, 1 minggu ke depan tidak ada keputusan untukmu, oke? Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan di edisi kali ini guys. Gak perlu banyak-banyak, segitu aja udah cukup. Aku harap bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much guys. Dadah.